Halo Sobat Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini dapat tersugesti dan termotivasi untuk cepat sembuh. Amin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik kehangatan membantu penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini ya, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah kehangatan membantu penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua, sensasi asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu sering dipicu oleh kedinginan. Iya, jadi sensasi itu sering muncul ya, sering kita rasakan itu awalnya dipicu oleh kedinginan. Contohnya misalkan suhu udara yang dingin, misalkan terjadi mulai menjelang maghrib sampai malam. Nah itu karena ada pergantian suhu udara ya, yang siang itu kecenderungannya lebih panas, kemudian malam semakin dingin. Nah ketika kita merasa kedinginan ya, memang rata-rata untuk penderita asam lambung itu kecenderungan badan sering merasa dingin ya. Nah itu lebih dingin lagi ketika malam. Nah itu sering memicu adanya sensasi-sensasi itu muncul seperti itu teman-teman. Selain itu juga kadang kita kedinginan terutama yang lantainya keramik, yaitu kadang kalau kita tidak pakai sandal, nah itu juga cukup dingin juga. Nah itu juga bisa juga berakibat akhirnya memicu adanya sensasi yang muncul itu teman-teman. Kemudian pada saat musim hujan yang hari-harinya penuh dengan gerimis ya, penuh dengan hujan, itu biasanya juga akan memicu juga, karena itu juga suhu udaranya menjadi dingin, itu kecenderungannya juga memicu sensasi asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu muncul ya. Nah selain itu juga dari makanan ya, contohnya minuman dingin ya, minuman dingin ya, itu juga memicu juga. Contohnya misalkan saya minum es ya, nah itu minum es atau jus yang dingin-dingin itu kadang reaksinya cepat sekali, bisa langsung hidung menjadi berair, bersin-bersin, tenggorokan juga berlendir ya. Nah itu juga karena dingin. Nah oleh karena itu
bagi kita ya yang khususnya sedang mengalami penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis itu usahakan ya itu menghindari dari hal-hal yang dingin itu. Nah, oleh karena itu pada saat ini saya angkat topiknya yaitu kehangatan ya. Artinya kita itu lebih baik mencari ya hal-hal yang hangat gitu supaya sensasi-sensasi itu tidak muncul gitu. Yang sensasi itu bermacam-macam jadi tergantung apa ya? Ya tergantung sensitivitas kita ya, baik sensitivitas secara fisik maupun secara psikisnya. Karena dengan kedinginan ini juga memicu kecemasan juga ya, memicu kecemasan, memicu anxiety maupun psikosomatisnya juga itu teman-teman. Jadi selain fisik juga psikis juga terpicu adanya kedinginan tadi. Nah, oleh karena itu supaya kita mengurangi sensasi-sensasi yang tidak enak di badan ya, entah itu mulai dari rasa pusing-pusing, keliengan ya, mungkin apa leher kaku sampai pundak, kemudian dada nyeri, perut kembung, perut begah, perut sembelit, sampai dengan kaki itu seperti kesemutan, kaki terasa dingin dan seterusnya ya, banyak sekali itu. Nah, itu bisa juga disebabkan karena faktor kedinginan, teman-teman ya. Nah, oleh karena itu solusinya adalah kehangatan ya, yaitu sesuai dengan topik kali ini, yaitu kehangatan membantu penyembuhan asam lambung, anxiety psikosomatis. Nah, yang saya maksud solusi dengan kehangatan yaitu serba hangat lah. Serba hangat contohnya mulai dari mandi ya. Saya biasakan mandi, baik itu mandi pagi maupun mandi sore itu selalu pakai air hangat. Dan alhamdulillah juga di badan itu terasa lebih nyaman ya, lebih nyaman, mengurangi sensasi-sensasi asam lambung tadi. Jadi yang pertama tadi contohnya mandi air hangat. Kemudian di rumah ya, karena lantainya itu dingin ya, baik itu yang pakai keramik maupun yang plester biasa, itu kecenderungannya lantai itu cenderung dingin. Nah, maka dari itu saya di rumah itu selalu pakai sandal ya. Jadi sandal itu ada yang khusus sandal di dalam rumah, tentunya yang lebih bersih lah itu. Nah, itu di rumah selalu pakai sandal. Ini juga dalam rangka mengantisipasi supaya tubuh tidak terlalu dingin karena sentuhan lantai itu, teman-teman ya. Itu karena kalau kelihatannya sepele ya, hanya di lantai saja kakinya dingin, tapi itu bisa membuat ngilu-ngilu ya semua tubuh itu, karena kita punya asam lambung, anxiety dan psikosomatis itu, teman-teman. Nah, itu jadi selalu pakai sandal di dalam rumah. Kemudian untuk minum ya, minum itu saya selalu minum air hangat, teman-teman ya, baik itu siang maupun apalagi malam itu saya selalu minumnya air hangat ya, minimal sekali itu air dingin biasa, bukan yang air es ya. Kalau air es saya hindari ya, karena itu juga bisa memicu adanya sensasi asam lambung kita itu. Jadi usahakan minum air hangat itu. Nah, kemudian saat tidur ya, saat tidur dulu ketika saya belum terkena asam lambung, anxiety psikosomatis,
paling nyaman tidur itu hanya pakai singlet lah, pakai kaos dalam itu ya. Nah sekarang tidurnya harus pakai baju ya atau kaos seperti ini ya. Kemudian pakai selimut gitu. Jadi lebih hangat, ini lebih menguntungkan untuk hubungannya dengan penyembuhan asam lambung inisiatif psikosomatis gitu. Jadi tidur selalu pakai pakaian ya, kaos atau baju, kemudian masih ditambah dengan selimut gitu. Nah, ketika keluar rumah ya, ketika keluar rumah, saya itu selalu pakai jaket, teman-teman. Ya, pakai jaket. Yaitu dengan pakai jaket ini otomatis melindungi angin lah ya, karena angin itu berapa persen kan kandungannya air yang artinya membawa kedinginan itu. Maka antisipasinya selalu pakai jaket itu, selalu pakai jaket. Nah akhirnya menjadi tubuh juga terasa hangat lah, tidak terkena angin langsung gitu. Nah itu contoh beberapa hal untuk membuat kehangatan di dalam tubuh kita ya. Jadi mulai dari mandinya sudah air hangat, terus di dalam rumah juga pakai sendal, kemudian minumnya juga air hangat, kemudian tidur juga pakai selimut, keluar rumah pakai jaket ya. Nah itulah orang-orang yang sedang menderita asam lambung inisiatif psikosomatis itu yang sudah paham bahwa kehangatan itu bisa membantu dalam proses penyembuhan, itu biasanya selalu melakukan seperti itu. Itu pengalaman yang saya lakukan itu seperti itu teman-teman. Jadi intinya kita selalu menciptakan kehangatan. Karena apa? Karena setiap sensasi yang muncul itu sering dipicu adanya kedinginan. Termasuk ketika suhu udara dingin ya, contohnya itu mulai menjelang maghrib itu biasanya muncul beberapa sensasi itu. Mungkin yang berdebar-debar, mungkin yang dada agak nyeri, kepala agak pusing, itu biasa seperti itu. Nah itu karena pengaruh suhu yang dingin teman-teman. Oleh karena itu kita ciptakan kehangatan supaya membantu penyembuhan ini asam lambung kita. Tentunya ini hanya sebagai faktor pendukung teman-teman untuk menciptakan kehangatan. Selain kita mungkin mengkonsumsi obat dari dokter atau mungkin kita pakai ya semacam ini seperti minyak angin dan lain sebagainya yang biasa teman-teman gunakan. Nah itu rata-rata minyak angin juga itu dampaknya hangat di badan ya, di badan. Seperti saya juga kalau habis mandi biasanya langsung saya kasih minyak angin lah itu supaya badan terasa hangat. Kalau terasa hangat kecenderungannya ini untuk penderita asam lambung inisiatif psikosomatis rasanya lebih nyaman gitu teman-teman ya. Makanya kehangatan ini adalah membantu penyembuhan di dalam penderita asam lambung inisiatif psikosomatis. Nah selain itu kita tentunya juga tetap jaga tentang 3P ya. Jadi kehangatan ini hanya sebagai faktor pendukung lah ya, tapi juga menentukan juga ketika kita sudah makan obat, mungkin 3P-nya juga sudah dijaga, tapi faktor pendukungnya itu kurang, nah itu biasanya juga akan lambat dalam proses penyembuhannya begitu teman-teman. Oleh karena itu ini menjadi penting teman-teman. Jadi hal-hal yang kelihatannya sepele kalau kita cermati itu juga sangat menguntungkan dalam proses
penyembuhan. Jadi contohnya ini kehangatan ini sebagai pendukung, selain kita menjaga pola makannya, kita jaga pola hidupnya, kemudian pola pikirnya. Nah, ini kehangatan penting ya. Itu karena orang yang kena asam lambung itu biasanya rasanya itu selalu dingin. Untuk berkeringat itu sangat susah gitu. Makanya kadang di siang hari itu juga ada yang solusinya dengan berjemur ya, berjemur di bawah terik matahari. Nah, itu sebenarnya juga untuk mencari kehangatan ya. Dengan kehangatan ini akan mempercepat penyembuhan itu seperti itu. Nah, begitu teman-teman, selain daripada kita menjaga 3P, kemudian kita juga selalu mencari kehangatan ya, hal-hal yang serba hangat ya. Nah, itu juga kita tidak lupa lah selalu berdoa, selalu bersyukur, bersabar, ikhlas, dan sadar tentang kekurangan-kekurangan kita. Dengan seperti itu, insya Allah penyembuhan kita tentang asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis menjadi lebih cepat, teman-teman. Baiklah teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.